Shalom BCC, keluarga BCC. Halo. Halo. Apa kabarnya? Amin. Haleluya. Terima kasih ya, kita puji Tuhan bisa berkumpul di sini. SRC ini kita bersukacita ya. Kita keluarkan kasih kita, hati kita bersukacita, dan kita bersyukur kita bisa sehat, kita ada tempat ini memuji menyembah, di mana memuji menyembah dalam dan kebenaran. Kita menikmati hari dan kita bisa bersukacita. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan atas semua yang kita berikan hari ini atau yang akan datang. Kita percaya bahwa Tuhan tetap menolong kita dan melindungi kita, di mana dalam rancangannya Dia yang baik. Bapak, kami bersyukur atas segala sesuatu yang telah Kau berikan kepada kami, kesehatan, berkat, semuanya Tuhan. Damai sejahtera-Mu Kau berikan dalam hidup kami, Kau tuntun kami dan setiap hidup kami. Pagi hari ini kami bersyukur Bapak, kita berkumpul pada BCC anak-anak ini Bapak, untuk ucapan terima kasih Bapak, dan pujian penyembahan yang kami rindu Bapak, untuk selalu menikmati hari demi hari bersama-Mu Bapak. Semakin hari kita bertumbuh, semakin hari kita indah Bapak bersama-Mu. Biarlah hari ini kita mendapatkan kasih karunia yang melimpah, dan kami pun menikmatinya Bapak. Kami berterima kasih karena Kau sudah sediakan semuanya itu Bapak. Kami percaya segala sesuatunya baik karena daripada-Mu Bapak. Apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah kami lihat, dan apa yang tidak pernah kami pikirkan, semuanya Kau sediakan bagi kami Bapak. Dan kami percaya hari-hari kami mendapatkan mujizat demi mujizat, dan kami percaya Bapak kami berjalan bersama Engkau. Kami percaya kami haus akan firman-Mu, kami haus akan puji penyembah-Mu Bapak. Kami rindu Bapak ada di hadirat-Mu, kami rindu untuk bersama-Mu, kami menikmati damai sejahtera-Mu yang luar biasa Bapak. Terima kasih Bapak. Kalau teman-teman kami, saudara kami Bapak untuk BCC ada dalam perjalanannya, dan juga ada yang Ibu Sarah sedang ada di rumah sakit Bapak, Kau berkati Ibu Sarah yang sedang sakit tetap sehat Bapak. Dan dia akan keluar sehat, kembali semula beraktivitas dan menikmati Bapak, bisa memuji menyembah, beribadah bersama-sama keluarga BCC ini Bapak. Kami sepakat Bapak berdoa untuk Ibu Sarah pasti cepat sembuh dan sudah sembuh Bapak. Terima kasih Bapak. Percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita mulai dengan kita, bersih kita, pujian kita sudah kita. Amin. Amin.
memuji dan kami. I sing praise
All my days I want to pray.
Terima kasih Roh Kudus untuk pertemuan. Terima kasih. Hikmat kekuatan perwakilan Tuhan. Terima kasih Bapak. Supaya terbaik Kau sudah melakukan kerja dengan kita saat ini. Kami menerima yang terbaik kepada Anda. Kami menerima yang agung dan mulia yang daripada Anda Yesus. Sungguh luar biasa. Kami anak-anak-Mu Tuhan, kami menerima daripada Anda. Supaya apa yang ada dalam kehidupan kami, kami mencerminkan kehidupan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami saat ini sudah menerima yang terbaik lagi daripada Anda dari firman Tuhan. Firman-Mu yang akan tumbuh subur di dalam hati kami yang baik. Yang akan kami tanam dan akan bertumbuh dan akan berbuah lagi. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Mari Roh Kudus pimpin kami, berikan kami hikmat, pewahyuan dan pengetahuan untuk kami menerima dan berpadamu. Terima kasih. Dan kita semua siap menerima daripada Tuhan Yesus, kita berkata, Amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Kasih ya.
Siapa yang mengalami kebaikan Tuhan hari ini, seminggu ini, sebulan ini? Amin. Amin. Sukacita, damai sejahtera. Amin. Muliakan Tuhan. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Aku mau sharing, kita share sama-sama ya, kita interaktif ya, satu sama lain harus aktif. Supaya apa? Karena Tuhan ini, Tuhan kita ini Tuhan yang aktif. Amin. Tuhan yang tidak mau kita menunggu. Tuhan yang nggak mau kita memohon. Tuhan yang nggak mau kita meminta. Tapi Tuhan mau kita mengambil apa yang Dia sudah sediakan. Amin. Ya, Tuhan aktif. Dia mau memastikan kita menerima. Amin. Amin. Kita Ela. apa mungkin lah sedikit. Ela. Mungkin ya. Bikinnya ada. Mana? Yuk kita buka di dalam Lukas 17 ayat 5. Mbak Vera bisa dibacakan Lukas 17 ayat 5. Ini kalau ngomong. Ya. Oke. Ya, apa ya, satu itu? Lukas 17 Ayat ayat 5. 5. Iya. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Amin. Amin. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami, ya kan? Nah, sekarang Mas Yudi baca ayat keempat ya. Ayat 4. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, Aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Amin. Amin. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali padamu dan berkata, Aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Nah, menolak atau mengampuni? Mengampuni. Ya. Lalu kata rasul itu pada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Apa hubungannya dengan pasal 5? Ya. Jadi di sini meskipun para rasul telah menyaksikan mujizat Yesus, ya, dan mereka pun juga membuat mujizat, ya, mereka meminta peningkatan iman. Ya. Nah, hal ini menjelaskan bahwa semua orang percaya diberi ukuran iman yang sama pada saat dia diselamatkan. Amin. Amin. Ketika kita lahir baru, kita diberikan karunia iman. Takarannya sama semuanya. Tuhan adil. Tuhan tidak membeda-bedakan. Oh, yang ganteng dikasih sedikit, yang jelek dikasih banyak. Tidak. Ya. Oh, yang cantik dikasih banyak, oh yang kurang cantik dikasih sedikit. Tidak. Sama semuanya. Oh, yang mahasiswa atau yang pelajar, oh yang S1, S2 beda imannya. Ya seperti itu. Amin. Takarannya sama ketika kita bertobat lahir baru. Ya. Nah, tetapi pertumbuhan iman adalah tentang bagaimana iman itu digunakan. Bukan seberapa banyak iman yang diberikan. Semua kita punya takaran iman. Ya. Bahkan Yesus berkata iman sebiji sesali bisa memindahkan apa? Gunung. Nah, kalau hari ini kita belum bisa memindahkan gunung, berarti iman sebiji sesali itu kita belum gunakan semuanya. Amin. Ya. Belum gunakan semuanya. Pernah lihat biji sesali? Belum. Dia dikatakan biji paling kecil. Bijinya kecil, merica lebih kecil lagi. Merica masih besar, ya. Kecil. Tapi dia kalau bertumbuh menjadi pohon yang sangat besar dan hampir semua binatang pada itu berteduh di situ. Bahkan bisa memakai untuk sarang. Ya, itu bisa biji sesawi. Ya, kecil, bukan sawi ya, beda ya. Yang sawi sayur itu bukan. Kalau sawi sayur buahnya agak besar malah. Ya. Nah, yang anehnya lagi, para rasul meminta Yesus untuk meningkatkan kapasitas iman mereka. Setelah mereka mendengar tentang harap, ayat 4 tentang harap. Mas Yudi tadi ayat 4 tentang harap. Bisa dibaca maksud.
dosa dan pengampunan. pengampunan. Setelah mereka udah lihat mujizat dan lain sebagainya, mereka sudah berbuat mujizat, mereka nggak pernah bicara, nggak pernah minta imannya ditingkatkan. Tapi begitu mereka berbicara, Yesus berbicara tentang pengampunan, para murid berkata apa lagi? Tambahkan iman kamu. Mengampuni itu perlu iman. Amin. Ya, meskipun banyak mujizat yang digerakkan untuk meminta iman yang lebih besar, mereka tidak pernah. Tapi ketika harus menunjukkan bahwa kasih dan pengampunan membutuhkan iman yang besar, bahkan mungkin lebih daripada untuk membuat mujizat. Ini hal yang saya temukan, saya belajar ini sangat luar biasa. Sehingga apa? Ini bicara penyambung kemarin tentang sifat Tuhan. Ya, sifat Tuhan ini makanya Tuhan udah ngomong 7 kali sehari dia datang, itu harus ampuni. Nanti Tuhan berbicara 70 kali 70 kali 7 kali. Ya. Jadi dia ada habisnya. Dan itu perlu iman. Nah, sekarang berarti itu bisa menjadi indikator kita. Kalau hari ini kita belum bisa mengampuni saudara kita, itu kita bisa indikasikan seberapa besar sih iman. Dan kita bisa bandingkan iman sebesar biji sesawi misalnya ada di sini, kita bisa lihat sekecil itu bisa meninggalkan gunung. Ya. Kalau hari ini kita belum bisa memindahkan gunung, seberapa kecilnya iman yang baru kita pakai. Ditambah lagi kita harus mengampuni orang lain, itu juga butuh iman. Sama dengan hikmat, sama. Nah, kitab suci berbicara tentang tingkatan iman. Kita baca 506 ayat 30. 506 ayat 30. Siapa yang baca ini? Begitu. Jadi jika demikian Allah mendadani untuk dilakukan yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Dia akan lebih lagi mendadani kamu, hai orang yang kurang percaya? Hai orang yang kurang percaya. Ya. Dia sampai berkata Allah akan mendadani rumput di ladang yang hari ini ada, besok dibuang. Apalagi kita ya. Kurang percaya apalagi kita sama Tuhan, kurang percaya apalagi tentang bagaimana Allah mendandani hidup kita, memperbaiki hidup kita, mengolah menjadi indah kehidupan kita ya. Kurang percaya apalagi yang hari ini ada besok dibuang aja, Tuhan dandani sedemikian. Amin. Ya. Nah, sekarang Matius 8 ayat 10. Matius 8 ayat 10. Karena apa? Percaya kita sama Tuhan ini karena ini mengatur tentang sifat Tuhan. Kalau kita mengerti tentang sifat Tuhan, bagaimana sifat Tuhan itu, ya kita percayanya mudah banget percaya sama Dia. Ketika kita mudah sekali percaya sama Dia, kita gampang di dalam melakukan segala sesuatu apa yang kita hadapi di dunia. Matius 8 ayat 10. Inggris. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Amin. Amin. Ini Yesus membandingkan iman percaya orang ini dengan orang Israel. Tidak ada yang sama seperti orang ini. Artinya apa? Orang ini menggunakan kepercayaan yang lebih besar daripada orang Israel yang lebih Taurat, yang selalu dituntun oleh Tuhan. Ya, ada tingkatannya, bukan besarnya iman. Ya, tetapi bagaimana kita menggunakan iman itu semaksimal mungkin. Lagi kita tunjukkan lagi.
Matius 8 ayat 26. Matius 8 ayat 26. Dia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghadap angin dan danau itu. Maka udara itu menjadi kudus. Amin. Amin. Danau menjadi teduh oleh karena percaya. Yesus percaya. Percaya sama siapa Yesus? Sama Bapaknya. Amin. Nah, lawannya apa? Kurang percaya, kurang digunakan imanmu. Kurang banyak kamu menggunakan imanmu. Nah itu. Terakhir ya, Matius 14 ayat 31. Ini kita lihat ada takaran iman. Jadi bahwa iman itu sama semua, tapi masing-masing menggunakannya enggak semuanya. Matius 14 ayat 31. Terakhir kita. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Hai orang yang kurang percaya, kurang menggunakan imannya, ya mengapa engkau bimbang? Kurang percaya dan bimbang. Amin. Ya. Nah, Yesus pun bertumbuh di dalam apa? Dalam hikmat. Ya, dalam Lukas 2:52 itu, Lukas 2:52 dikatakan, dan Yesus makin bertambah besar dan makin bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ya. Yesus menunjukkan pertumbuhan iman melalui penggunaan hikmat Allah. Semakin kita bertambah, kita menggunakan iman percaya kita, hikmat Allah juga akan semakin bertambah. Jadi kalau kita mau mendapatkan hikmat yang semakin hari semakin bertambah, ya, itu harus sebanding dengan iman kita, sebanding dengan kepercayaan kita pada Tuhan. Ya ragu lagi. Amin. Ya. Nah, pada keselamatan kita diberi iman supranatural dari Allah yang harus digunakan untuk mempercayai Injil. Ya. Itu iman yang supranatural sampai kita bisa percaya Injil. Kalau kita nggak dikasih karunia iman, nggak bisa. Itu anugerah kepada Tuhan. Ya. Nah, dari mana iman ini datang? Dari mana iman datang? Siapa yang ngerti? Iman datang dari mana? Pendengaran kan? Firman. Lihat Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Nah, kira Roma 10 ayat 17. iya. Tetapi aku bertanya, Roma 10 Roma 10 ayat 17. ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Yes. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus, bukan firman yang lain. Firman Kristus, ya. Dan menjadi buah roh setelah dilahirkan kembali. Ya. Jadi firman ini akan berbuah atau bertumbuh berbuah dalam bentuk buah roh. Seperti yang dikatakan dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Jadi semua orang percaya memiliki ukuran iman yang sama sekali lagi pada saat diselamatkan, pada saat lahir baru, tetapi punya pertumbuhan iman berkaitan dengan seberapa banyak iman itu digunakan. Bukan ukurannya. Yang bertumbuh adalah seberapa banyak kita menggunakan iman. Amin. Amin. Seperti itu. Ya. Jadi bukan ukuran imannya yang tambah besar, tapi seberapa besar kita menggunakan iman itu. Nah, ada karunia pelayanan iman, tetapi itu berbeda dengan iman masing-masing orang percaya. Iman kita cukup jika digunakan tanpa tidak terpercaya. Jadi iman kita itu sebenarnya cukup kalau kita tidak ada tidak percaya. Amin. Ya. Jadi itu yang membuat iman kita ini tidak cukup karena ada ketidakpercayaan, ada keraguan-keraguan, ada kebimbangan. Ya. Jadi apa yang dikasih Tuhan pada kita ini untuk menjadikan segala sesuatu yang sesuai dengan perkataan kita, iman kita, itu cukup.
mampu, bisa, ya, sebiji sesawi. Ya, kadang-kadang Tuhan kita kadang-kadang ya, dikasih biji sesawi, itu aja bisa, asal kita percaya, ya. Nah, perumpamaan tentang hamba yang melayani, ya, menunjukkan bahwa iman adalah tentang penggunaan melayani Tuhan, bukan untuk diri sendiri, ya. Iman itu bukan untuk diri sendiri, ya. Gunaannya, fungsinya. Jadi kalau kita senternya ke diri sendiri akan susah, ya. Tetapi kalau center kita adalah kita untuk melayani, iman mudah itu. Nah, hari ini Tuhan berbicara tentang apa? Tentang pengampunan. Ya. Jangan ragu untuk mengampuni. Jangan bimbang untuk mengampuni, tak mengampuni itu jangan-jangan tidak benar, ya kan? Jangan-jangan dia sayang diri, jangan-jangan dia merencanakan aku. Itu urusannya dia. Yang penting dia kesan Tuhan, iman kita berfungsi. Untuk apa? Mengampuni. Ya. Yang penting di hadapan Tuhan, iman kita ini bertumbuh, bertambah, ya, bertambah bukan besarnya, tapi bertambah di dalam kita menggunakan iman itu. Kita lagi melatih iman kita ini untuk berfungsi. Ya, caranya salah satunya mengampuni. Bahkan mengampuni orang yang sepertinya tidak mungkin kita ampuni. Bahkan orang yang dalam pandangan kita paling tinggi. Nah, ini berkaitan, ini sifat Tuhan yang Tuhan mau kita miliki, yang Tuhan mau kita menggunakannya. Amin. Amin. Ya kan? Mengampuni bukan berarti apa? Kita mau bekerja sama lagi. Kalau dia bersalah di dalam segala sesuatu, gini, ketika kita mengampuni seseorang, ya, misalkan saya mengampuni si A, misalkan, itu nggak ada hubungannya dengan itu bertobat atau tidak ada hubungannya. Ketika kita mengampuni dia, di pribadi kita balas. Amin. Tapi si A itu akan mengalami perubahan hidup bukan karena kita yang mengampuni. Dia akan mengalami perubahan hidup kalau dia bertobat. Ya. Selama dia belum bertobat, ya, kita tetap mengampuni, tapi untuk bersinggungan lagi, untuk kita bekerja sama lagi. Nanti dulu, seperti itu. Ya. Tunggu sampai dia bertobat. Setelah dia bertobat, ya kan, mau nggak dia dimuridkan, mau nggak dia diajarkan. Lihat tuh buah pertobatannya ada. Amin. Ya. Jadi ketika kita mengampuni orang tidak ada hubungannya, maka itu sudah bertobat. Ya. Tujuannya apa? Supaya ketika kita mengampuni orang itu, Tuhan berkata, ampunilah musuh, doakan musuh. Ya. Kalau kita nggak pernah bisa mengampuni, kita tidak pernah bisa memberkati. Amin. Ya. Tujuannya apa? Ketika kita doakan dia dengan kasih yang tanpa syarat, akan terjadi perubahan, akan terjadi pemulihan. Amin. Dan dia pun tidak selamat. Jadi seperti itu. Dan itu perlu kepercayaan penuh. Perlu iman yang kita gunakan itu tidak besar, lebih kecil daripada Yesus sendiri. Amin. Amin. Mau mengampuni? Amin. Haleluya. Silakan ada yang mau sekali lagi. Tentang pengampunan. Ada? Kita lanjut di situ. Nah, tadi tentang iman ya, iman yang untuk bukan iman untuk orang. Iman ini mujizat. Tidak dulu. Ya, ini jangan Mbak Yudi dari rumah ke sini. Oh iya, itu perlu iman itu. Kalau tadi malam tuh Mbak Yudi ngomong, dia aku tepan, patut belum dia
sambel rujak. Nah, Lho kan habis ya. Sing belum cukup kuwi ya. Mari, sesuk agak pulang. Tapi kita nak ada iso piye? Ora iso piye tak enteni iki aku ni. Ya, aku cuma support dulu. Gak Yuli aja. Mari, aku kan tergantung dia ya. Cuma aku support. Ayo bekerja. Makanya Mbak Yuli, akhirnya Mbak Yuli tanya aja ya tuh. Semua tadi malam katanya tepat. Sekarang udah sembuh, amin. Amin. Haleluya. Apalagi mau sharing, kalian mau sharing. Ini maksudnya kalian yang sharing kan. Banyak sekali pasti Tuhan mujizat Tuhan dalam hidup saya pribadi, karena pasti selalu sakit Tuhan sembuhkan. Amin. Kalau ada pekerjaan yang kira-kira mungkin kalau saya bekerja itu kan di target sales ya, sepertinya masih jauh sekali, tapi ya berdoa ya berusaha tetap ya. Nah, tapi kayaknya kok tidak mungkin, tapi pasrah saja sama Tuhan Yesus. Pas di akhir-akhir ternyata mencapai juga targetnya. Ini ya, banyak sekali pasti mengalami hal-hal seperti itu yang dalam pemikiran saya pribadi itu mujizat Tuhan itu tidak terselami oleh pikiran saya. Jadi sungguh luar biasa semua kebaikan, anugerah, mujizat, juga pemulihan dalam hidup kami. Pasti ada masalah, pasti ada apa itu namanya dalam mengambil keputusan dalam hidup itu saya selalu berserah sama Tuhan. Nanti kalau takut salah apa yang harus saya lakukan, udah pasrah aja. Endingnya pasti saya pikir oh ya benar juga ya, ternyata Tuhan harus seperti ini ya, ikuti aja alurnya. Seperti itu Pak Sam. Terima kasih. Saya ketika kita berjalan dan kita merasa kita berjalan dengan Tuhan, kita akan mengalami setiap detail perjalanan kita dengan Tuhan sepertinya itu tidak mungkin. Kalau kita berada di belakang, mungkin kok bisa ya mengalami itu semua. Seperti itu. Ada lagi masih Kenapa juga orang banyak pasang kasih Mbak Bella. Mbak Bella pernah mendoakan orang? Nah, Pernah. Apa mendoakan apa? Sakit atau mendoakan menghibur atau mendoakan? belum tahu Pak Sam. Doakan adik, kakak, semua teman. Mendoakan apa? Maksudnya kesehatan, kerjaannya, Terutama kesehatan. terutama aku dulu itu ya waktu kakaknya yang Adik saya. ya semua kita mesti merasakan bahwa kita ini lemah, perlu pertolongan. Amin. Nah, Tuhan tahu itu Bang, tahu banget itu. Makanya kita kasih namanya iman. Diberikan karunia yang iman supaya apa? Supaya kita mampu, supaya kita bisa melakukan apa yang orang itu mustahil. Amin. Tadi ya kita lihat di 1 Korintus 12. Kita baca pelan aja. 1 Korintus 12 ayat 9 sampai 11. 1 Korintus. Karena semua kita akan kesini kan? Ya, Tuhan akan pakai kita untuk melayani. 1 Korintus 12 ayat 9 sampai 11. Dan ini dipakai sebenarnya di luar gereja. Iya, di gereja memang. Tapi yang utama ini akan terjadi ketika kita ada di luar gereja. 1 Korintus 12 ayat 9, 10, 11.
Ya, kita bacakan. Sudah ketemu? Amin. 1 Korintus 12 ayat 9, 10, 11. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain masih roh yang sama ya, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang lagi roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang lagi ia memberikan karunia untuk berkata-kata dan bahasa roh, ya. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh ini. Nah, ini ketika kita melayani, ya, kita diberikan roh yang sama, diberikan karunia iman yang sama, tetapi kita punya fungsi yang berbeda-beda. Dan ketika kita melakukan fungsi kita ini, Tuhan sudah berkali. Amin. Ayat 11. Tetapi semua ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia pada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendaki. Amin. Jadi ini, ketika Mbak Yuli, Mbak Vera melakukan mujizat kesembuhan, bernubuat, berkata-kata dalam bahasa, mengartikan bahasa roh, membedakan bahasa roh, ya, itu berasalnya dari roh yang sama atau beda? Sama. Ketika Mbak Yudi di sini menyembuhkan, Mas Yudi di sana mengusir setan, rohnya sama apa? Sama. Dan yang mengerjakan siapa? Roh itu sendiri. Amin. Dasar-dasar. Tetapi semuanya ini bermujizat, bernubuat, membedakan roh, menyembuhkan, menafsirkan bahasa roh, dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Amin. Ya. Jadi bukan roh kita masing-masing, bukan pribadi kita masing-masing yang mengerjakan itu, tapi roh yang sama yang menyatukan kita ini dengan Kristus. Itu yang mengerjakan itu semua. Ya. Dan ketika kita berfungsi dalam kita melayani, ya, dia memberikan kepada pada tiap-tiap orang secara khusus. Artinya secara khusus dia tidak beda-beda dengan orang, tapi ketika orang itu berfungsi apa, dia kerjakan. Dia tidak akan ketika kita menyembuhkan orang, ketika kita menyembuhkan orang, roh itu tidak berkata aku mau usir setan aja, tidak. Ya. Kita mau berfungsi di mana roh itu kerjakan. Amin. Amin. Ya, secara khusus seperti yang dikehendakinya, seperti yang dikehendaki Tuhan. Jadi ketika kita melakukan semuanya ini, ketika kita melakukan banyak mujizat, ketika kita melakukan bernubuat, berbahasa roh, mengartikan bahasa roh, menyembuhkan orang, jangan tanya Tuhan lagi gitu. Ketika kita diutus kemana untuk kita mengadakan mujizat atau melayani orang, jangan ngomong, oh tak tanya Tuhan dulu. Enggak. Di sini jelas kan, ini semua yang menghendaki siapa? Tuhan. Amin. Amin. Jadi banyak orang yang nanti dulu Tuhan bilang apa dulu, Tuhan boleh nggak? Tanya Tuhan dulu, tidak seperti itu. Kalau yang jelas Tuhan katakan firman, kan ada firmannya dari jelas dikatakan seperti yang dikehendaki. Kita nggak usah tanya lagi, langsung berangkat. Amin. Kita langsung oke. Orang tekok wae, tapi on the way, berjalan dan lakukan. Amin. Yang kita lakukan dan kita berjalan banyak Roh Kudus. Kita yang dipakai. Amin. Amin. Haleluya. Apa baik? Merdeka. Merdeka. Ya, Mas Yudi berdoa. Ya Bapak, terima kasih atas bimbingan Roh Kudus-Mu. Semoga dari firman yang disampaikan tadi
kami semua dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Dan juga kami berterima kasih karena ujian hari ini telah selesai dan Kau akan memberkati kami semua setelah acara ini selesai sehingga kami bisa kembali ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua berdoa. Amin. Ini hari ini telah habis hari. Tuhan Allah yang besar, yang dahsyat, kami yang penuh dengan mujizat. Terima kasih Tuhan buat kebaikan yang sudah kami terima dari lepas lagi. Kami mengalami pemulihan hidup, kami mengalami kebaikan yang sudah Tuhan berikan di dalam setiap hidup kami. Pada hari ini Tuhan, kami berdoa bagi saudara kekasih kami Tuhan, Ibu Sarah Tuhan, yang berada di rumah sakit Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau tahu keberadaan Ibu Sarah. Tuhan Yesus, Engkau tahu semua tentang beliau Tuhan. Engkau yang mampu memberikan kesembuhan itu Tuhan, dan oleh bilur-bilur darah-Mu Tuhan, Engkau sudah sembuhkan Ibu Sarah. Apapun sakit penyakitnya, tidak ada penyakit yang ada di dalam tubuh Ibu Sarah, semuanya Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan sudah sehatkan, dan Tuhan sudah pulihkan. Terima kasih Bapa, sehingga Ibu Sarah boleh kembali beraktivitas, boleh kembali bekerja seperti sedia kala, boleh memuji dan memuji terus dan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sertai Ibu Sarah, Engkau berkati kehidupan Ibu Sarah beserta keluarga besarnya. Tuhan selalu berikan kesehatan, Tuhan berikan pemulihan di dalam kehidupannya, Tuhan sertai langkah-langkahnya di dalam kehidupan Ibu Sarah beserta keluarga besarnya. Terima kasih Bapa di surga. Doa hari ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.